Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Desain dan Organisasi. Desain organisasi dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menuntut manajer untuk melihat secara bersamaan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Dalam pengembangan desain organisasi ada dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah perubahan strategi dan lingkungan berlangsung dengan berlalunya waktu. Desain organisasi merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kedua, perubahan dalam struktur termasuk mencoba dan memungkinkan berbuat salah dalam rangka menyusun desain organisasi. 6 elemen utama dalam desain organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentan kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam, formalisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah membagi kegiatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah. Kebanyakan manajer kini memandang spesialisasi kerja sebagai mekanisme perorganisasian yang penting karena hal ini membantu pekerjaan lebih efisien. Yang kedua, departementalisasi. Setelah memutuskan tugas pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh siapa, kegiatan pekerjaan harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah bisa dikoordinasikan dan diintegrasikan. Cara pekerjaan-pekerjaan tersebut dihimpun inilah yang disebut dengan departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando merupakan wewenang dari tingkat organisasi yang tinggi hingga ke yang rendah, yang menegaskan siapa melapor ke siapa. Manajer perlu mempertimbangkan hal ini ketika melakukan perorganisasian, karena hal ini membantu pekerjaan dalam menjawab pertanyaan seperti ini. Kepada siapa saya harus melapor dan siapa yang harus saya hubungi ketika saya mendapat masalah. Yang keempat, rentang pengendalian. Banyaknya pekerja yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer inilah yang dimaksud dengan rentang pengendalian. Menentukan rentang pengendalian itu penting karena pada taraf yang lebih luas. Hal ini menentukan jumlah tingkatan dan manajer dalam suatu organisasi tersebut nantinya. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan kadar di mana pengambilan keputusan dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Jika manajer level atas memiliki keputusan utama dengan hanya sedikit input dari level bawahnya, maka organisasi ini lebih bersifat sentralistik. Dan yang keenam, formalisasi. Definisi formalisasi adalah standar apakah pekerjaan-pekerjaan organisasi dan taraf di mana perilaku dipandu oleh beragam aturan atau prosedur. Dalam organisasi yang sangat terformalisasi, terdapat deskripsi pekerjaan yang eksplisit atau syarat dengan aturan organisasi dan secara jelas menggambarkan prosedur yang terkait dengan proses kerja. Dua model desain organisasi. Yang pertama, organisasi mekanistik. Merupakan struktur yang kaku dan terkontrol ketat yang dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi. Departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sedikitnya partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh para pekerja level bawah. Yang kedua, organisasi organik, yaitu suatu struktur yang amat adaptif dan fleksibel. Organisasi organik bisa jadi memiliki pekerjaan terspesialisasi, namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Desain organisasi yang umum. Dalam membuat keputusan struktural, manajer memiliki desain umum yang bisa dipilih, yaitu yang pertama, desain organisasi tradisional, yang merupakan ketika merancang sebuah struktur, manajer bisa memilih salah satu dan desain organisasi tradisional. Struktur ini cenderung bersifat mekanistik. Yang kedua, desain organisasi kontemporer. Manajer menemukan bahwa desain tradisional seringkali tidak cocok dengan lingkungan sekarang, yang lebih dinamis dan kompleks. Justru, organisasi harus lebih ramping, fleksibel, dan inovatif.
Dengan kata lain, organisasi harus lebih organik. Tantangan desain organisasi masa kini. Ketika manajer mencari tahu desain organisasi yang paling layak untuk mendukung dan memfasilitasi pekerja agar bisa melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif, mereka harus menghadapi berbagai tantangan. Cara mengatasi tantangan-tantangan ini antara lain adalah: yang pertama, menjaga agar para pekerja saling berhubung. Yang kedua, membangun organisasi pelajar. Dan yang ketiga, mengelola permasalahan struktur global. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.